Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Kata Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, khusus guru kita, orang tua kita, Ustaz Putra Saja Koryadi, yang kita doakan beliau dan keluarga selalu sehat walafiat, panjang umur dan berkah, amin. Yang kami hormati, kita muliakan guru-guru kita, Ustaz Masubi, Ustaz Abdul Hada, para sepuh, Pak Haji Mahmud, dan para guru, para sepuh yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kita doakan selalu beliau semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa istiqomah dengan amalia solehnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah di Ahad subuh ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, sekaligus juga mengawali awal Muharram, awal tahun dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalia kita ini menjadi wasilah Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat yang telah diberikan dan ditambah nikmat-nikmat yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Walaupun satu Muharram saya baca tadi malam di NU itu hari ini jatuhnya Senin pagi, istiqmal, jadi karena mendung nggak kelihatan hilalnya ya, mau satu Muharram mau Minggu mau Senin, yang penting kita menyambut tahun baru ini dengan penuh semangat, dengan peningkatan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga pada keluarga, serta mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syukur bersama beliau kelak berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih dari guru kita, orang tua kita, Pak Haji, yang sudah memberikan pengalamannya yang sudah pasti gak bisa dibantah lagi Pak Haji. Kalau ini kan berdasarkan riset, fakta di lapangan. Apalagi beliau udah berapa tahun Pak Haji? 35 ya, 35 tahun, alhamdulillah sampai di usia pensiunnya Pak Haji. Iya, ada orang pensiun dipensiunkan sebelum usia pensiun. Kalau Pak Haji kalau cerita sama kita dilihat teman-teman gurunya, wah Pak Haji udah pensiun kan gitu ya. Pak Haji datang jawabnya, ya alhamdulillah sampai usia pensiun. Ada teman-teman gurunya yang nggak menyampai usia pensiun, udah pensiun ya Pak. Kemudian Dharma, makanya subhanallah, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, karena beliau mentor kita, guru kita, sehat walafiat, dan sudah ngerasain ilmu talim dari muridnya. Ada muridnya yang sukses berangkat kemana Pak dia? Dia bagi dia. Jadi ada murid beliau yang udah sukses, gak lupa sama gurunya, ngamalin ilmu talimnya, guru-gurunya diberangkatin refresh ke dia itu, alhamdulillah. Nah, jadi beliau udah merasakan betul. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu mau belajar ilmu kehidupan, belajar Pak Haji kan ya. Kalau belajar kita memang kita sudah belajar, tapi kalau belajar pengalaman sama Pak Haji, yang mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur,
dan berkah semuanya, dan mudah-mudahan ilmunya bisa turun bagi kita nih. Soalnya belum ada pengganti yang mandi jenazah nih. Saya mikir itu doang bapak-bapak. Kalau beliau nggak ada ya Allah, masya Allah. Berarti saya panjang umur dapat juga. Amin ya Allah, amin beliau dan keluarga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan kembali kita akan mutalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Di beberapa pertemuan yang lalu di pekan yang kemarin itu kita sudah diberikan penjelasan oleh musannif ini bahwa untuk menunjang kesuksesan kita bukan hanya belajar, tapi juga dalam semua kehidupan, yaitu menjadikan malam sebagai kendaraan. Sering bangun malam. Ya, bangun malam itu maksudnya bukan nonton bola. Inggris sama Swiss satu sama ya. Ya, tapi menang Inggris satu penalti. Ya. Tapi saya nggak nonton, cuma nonton hasilnya. Ya begadang kuat, tapi tahajudnya ditinggalin, subuhnya ditinggalin. Padahal di waktu subuh, waktu sahur itulah waktu-waktu yang sangat mulia. Mau dapat kerjaan enak, bangun malam. Mau keluarganya sakit, mau udah terjaga, bangun malam. Mau konsumennya banyak, bangun malam. Ustaz, saya nggak bangun malam, nggak sholat, usaha saya lancar kok, rezeki saya banyak. Ya hati-hati aja. Hati-hati aja kalau model begitu, merasa yakin nikmat yang sudah didapatkan karena jerih payah sendiri, ia meyakini itu. Nah itu namanya hati-hati istidraj. Nanti ayatnya sering dibaca satu-satu saja. Ketika seorang diberi kenikmatan, diingatin untuk ingat kepada Allah bahwa rezekinya, pangkatnya, jabatannya, hartanya, ilmunya itu semata dari Allah, bukan jerih payahnya sendiri, tapi dia masih ingkar aja. Maka nanti ketika dia terus merasa nikmatnya itu dari Allah, dari dirinya sendiri, maka nanti Allah ambil dengan tiba-tiba, akhirnya nyungsepnya, belangsaknya ke bawah, putus asa. Alhamdulillah cuma, alhamdulillah. Makanya bangun malam itu akan diangkat derajatnya derajat yang mulia. Mulianya bagaimana? Mulianya sesuai dengan harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musannifu berkata, musannif pengarang kitab ini waqad ittafaqa, sudah sepakat binazmin dalam satu nazom bihadzal makna, dalam hal makna ini maksudnya makna bahwa cita-cita itu bisa tercapai, kesuksesan tercapai dengan bangun malam. Man syaa ayyatawi amalu, baru siapa yang ingin mendapatkan, mencapai, mencakup semua harapan-harapannya jumalan secara keseluruhan, falyattaqid lailahu, maka jadikan malamnya fidatiha sebagai kendaraan untuk mendapatkan cita-cita itu. Jamalan sebagai kendaraan. Jadi kendaraan malam itu jadikan kendaraan untuk mencapai harapan yang dia inginkan. Ya, dalam hal dunia ke jabatan ke kemudian kesuksesan dan segala macam, maka jaga malamnya. Akbil ta'amaka, sedikitkan makanmu. Ya, jadi kalau malam makannya sedikit. Kalau kita kan enggak, sedikit-sedikit makan. Jadi kalau Nabi sama kita tuh bedanya sedikit. Nabi manusia, kita manusia, bedanya sedikit. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit tidur. Apalagi udah nyender di tiang, ya pasti ya. Makanya kalau sholat Jumat tempat favorit itu mana pagi udah AC, apalagi musim dingin nih, pasti nyarinya nggak banyak yang tempat favorit itu di tiang sama di ujung di pojok. Ngapain itu? Tidur. Sedikitkan makan, kai tahzo bihi sahron, agar bisa mendapatkan, bisa bangun malam. Jadi dikasih resep tuh. Jadi kalau kita pengen bangun malam, ya kurangin makannya, laparnya jadi. Tapi susah juga ya. Lapar susah tidur, kenyang tidurnya susah. Pulas tidurnya. Maksudnya. Ada juga kalau kita mau bangun tidur dikasih tips, tidurnya jangan terlalu malam. Iya, tidurnya jangan terlalu malam. Tapi kalau udah biasa bangun malam, mau bangun jam berapanya pasti bangun malam ya Pak. Malah saya GHS Ahmad Suhaimi gampang ngasih tipsnya. Kalau mau bangun malam,
sebelum tidur minum air 1 gelas kata beliau, pasti termalam bangun. Dapat biasa kencing. Nah, ketika kencing itu jangan langsung tidur lagi. Kadang-kadang kalau saya begitu, masih jam 2 tidur dulu, jam 5 bangun. Dikasih serbu luar biasa beliau. Pokoknya beliau kalau lagi dakwah pulang jam 1, jam 2 minum air 1 gelas, nanti bangun. Luar biasa. Wakila ya in kita ya sahibi, maka kalau pengen begitu ya saya bawa sahabatku, in antam dubal kamalah. Kalau kita mau mengurangi sedikit makan, bisa menjaga malam, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan cita-cita yang kita harap. Wakila man asara nafsu, dan dikatakan man asara bang siapa yang menjaga malamnya, asara melek nafsahu dirinya bilai pada malam, faqad faraha qalbuh, maka sungguh hatinya akan bahagia. Orang-orang yang menjaga malamnya dengan ibadah, dengan tahajud, zikir, baca Quran, maka hatinya akan gembira, senang. Bina hari pada waktu siang hari, itu luar biasa. Jadi bangun malamnya aja, Pak, itu bangun malamnya aja. Makanya kalau kami baca itu di buku-buku, saya pernah baca itu ada, kalau Bapak Ibu lihat buku-buku tentang dahsyatnya tahajud dan sholat subuh, pasti di situ ada keterangan orang-orang yang menjaga sholat tahajud dan sholat subuh jamaahnya itu hidupnya akan selalu tenang dan optimis, penuh keyakinan, bahagia. Tapi kalau orang-orang yang sudah menjaga tahajudnya, subuhnya, terus kebetulan kelewat, itu hatinya akan merasa gersang, gelisah. Pada kalau sholat subuh, tahajud, subuhnya jamaah, tenang, lupa sama utang, lupa sama cicilan, optimis. Tapi begitu kelewat, waduh, ingat udah jatuh tempo. Jadi orang-orang yang menjaga subuh dan jamaahnya, menjaga tahajudnya, hidupnya akan selalu optimis, penuh dengan keyakinan. Maka hatinya bahagia. Walaupun dari talibil ilmi, dan tidak boleh tidak bagi penuntut ilmu itu minal muwazabati ala darsi, ya, untuk komitmen dalam belajar, watikrori, dan banyak mengulang, watikrori dan mengulang di awal laili, di awal malam, wa akhirih, dan di akhir malam. Jadi kalau mau belajarnya nyampe masuk gitu ya, syukur-syukur ilmunya masuk ke dalam otak, nyampe ke dalam hati. Ya, sehingga saya sampaikan al ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu kudunya ada di hati. La fis sudur bukan cuma di catatan aja. Kalau catatan hilang dia lupa. Tapi kalau ilmu udah di hati, dia akan mengamalkan terus dimanapun dia berada. Jadi ilmu yang pengen nyampe ke hati, ya, ke otak, kalau nyampe ke hati itu harus sering diulang-ulang, baik di awal malam ataupun di akhir malam. Akhir malam itu maksudnya di waktu tahajud, karena ketika waktu tahajud itu waktunya begitu fresh otak kita itu. Fa inna ma bainal isya'aini, maka semuanya apa-apa yang di antara dua waktu isya. Dua waktu isya itu waktu isya dan waktu subuh. Waktu isya itu al-maghribi wal isya. Ya. Jadi waktu dua isya itu antara maghrib dan waktu isya. Nah, ini dua waktu yang sangat mustajab. Jadi mengulang pelajaran, ya, membaca pelajaran di waktu isya itu waktu sahari, ya. Karena pada waktu dua waktu isya itu maghrib dan isya, dan waktu sahur, waktu mubarakun, itu adalah waktu yang sangat diberkahi. Jadi kalau awal malam berarti maghrib sampai isya. Nah, makanya saya ngajak pada Bapak Ibu, kalau punya anak yang belum ngaji, maghrib sampai isya bawa ke guru ngaji. Atau kalau umpamanya nggak mau ke guru ngaji, ajarin ngaji. Usahakan jangan sampai keluyuran ya Pak Haji ya. Maghrib sampai isya itu waktu-waktu yang mustajab Bapak Ibu. Jadi sedih, saya juga sedih banget kalau melihat ada anak yang maghrib sampai isya dia keluyuran main. Padahal waktu maghrib isya itu waktu yang berkah. Ya.
Ustaz, anak saya udah ngaji waktu asar, kalau bisa maghrib sampai asar, maghrib sampai isya ngaji, jangan ditinggal waktu mubarak. Ya thalibal ilmi basyiril war'a, wahai penuntut ilmu, basyir, segeralah al-wir'a, menjaga kewara'an, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Wajannibin nauma, dan jauhi tidur, kurangi tidur maksudnya. Wah dari syab'a, dan hindari kenyangan. Dawim al darsi la tufariqu, kurangi tidur, jauhi tidur, kemudian jauhi kondisi kekenyangan. Wadawim ala darsi la tufariqu, dan kemudian pelajaran itu terus ditikrar, diulang-ulang, dibaca terus. Nah, termasuk nih kita kalimat mutalim udah kedua kalinya, kalau belum kelima kali itu saja. Jadi baca kita. Abu Hanifah itu beliau kalau baca kita Muwatta Malik, Imam Malik itu bacanya sampai menurut sejarah itu sampai berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali. Jadi kata beliau itu setiap kali baca sekali dapat hikmahnya, yang kedua kali nambah lagi hikmahnya, ketiga kali nambah lagi hikmahnya. Jadi pada kitabnya itu aja, materinya itu aja, tapi hikmahnya itu ada lebih banyak, makin dibaca makin banyak lagi. Fal ilmu bidarsi qoma, maka ilmu dengan belajar, dengan mengulang, dengan belajar, ya, maka dia qoma akan berhasil, wartafa akan bertambah. Wa yaktanibu ayyamal hadatsa, dan hendaknya penuntut ilmu itu menjaga waktu mudanya, wa unfu wa nasyababi, dan juga menjaga waktu awal mudanya. Jadi ketika di usia muda ini harus lebih banyak dimanfaatkan untuk belajar, karena kalau namanya usia muda kan masih semangatnya masih ada, fisiknya masih kuat, melihatnya masih jelas, membacanya juga masih jelas, dimanfaatkan. Karena nasihat Rasul ada 5 waktu yang harus dijaga. Salah satunya adalah waktu mudanya sebelum datang waktu tuanya. Karena kalau udah tua mah agak ribu, jalan aja udah susah, melihat mobil udah terlalu. Tapi kalau melihat warna merah duit mah masih jelas gitu. Kamila sebagaimana dikatakan di qadril kami itu tomataun, dengan kadar jerih payahmu, ya, tukto maka engkau akan diberikan matarum apa yang kau inginkan. Jadi jerih payah kita ini, belajar kita ini semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh, lebih banyak payahnya, lebih semangatnya, itu kemampuannya yang didapatkan ya itu juga. Jadi kalau santai-santai ya hasilnya juga santai, kalau mas-masan ya hasilnya juga nggak pernah maksimal. Sama kita juga, hidup kita juga begitu. Kalau kita ini dalam mencari rezeki, saya punya sepupu Haji Sulaiman, waktu saya belajar dagang di Rasulullah. Kalau mau dagang, niatnya jangan cuma sambilan, sampingan. Kalau niat dagang sampingan, kata dia, hasilnya juga sampingan. Itu dari dalam berdagang. Kalau Haji Sulaiman kan memang waktu mudanya sama saya tuh, didiknya beda tak. Kalau saya mah mondok terus, belajar sampai manapun sedikit-sedikitnya, bahasa Wijaya sampai ke manapun, sampai ke Mesir aja Wijaya cuma nggak jadi untuk Krismon tahun 98. Kalau Pak Haji Sulaiman, alhamdulillah, Pak Haji Soleh belajar sambil belajar nyari duit, gitu. Jadi hasilnya juga sama. Gitu. Kalau saya di dakwah, kalau beliau nyari bisnisnya gampang, luar biasa. Nah, ilmu beliau yang ditawarkan sama saya itu, kalau dagang jangan niat sampingan, hasilnya juga sampingan, gitu. Nah, jadi dari ilmu juga begitu. Jerih payah kita ini di dunia, maka hasilnya
yang kita dapatkan dia menjadi payah itu. Kalau kita asal-asalan, ya dapat juga asal-asalan. Anak kita belajarnya santai-santai, hasilnya juga santai. Tapi kalau kita maunya kita arahkan yang baik, semangat, rajin belajar, rajin mengulang, ikut les, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Faman romal muna lailan yakumu, barang siapa yang ingin mencari harapannya, tujuannya lailan pada malam hari, yakumu, maka dia akan mendapatkannya. Wa ayyamal hadatsati, dan pada hari-hari muda, pada waktu muda, faqtaminha, maka jagalah waktu muda itu. Ala innal hadatsati, ketahuilah bahwasan innal hadatsati, bahwasanya waktu muda itu la tadumu, tidak akan langgeng. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi fala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan usianya, nunakishu, wa man nu'ammirhu, barang siapa yang kami panjangkan usianya, nunakisu, akan kembalikan pada penciptaan awalnya. Waktu awal kita kan kita lemah tuh, dengar susah, belum dengar, suka nggak bisa melihat, susah jalannya. Nanti usianya makin nambah, penciptanya kembali ke awal tuh. Makanya sebelum sampai ke situ, maka usia muda itu dimanfaatin mumpung kita masih kuat. Walayjid nafsahu, dan jangan walayjid nafsahu juhdan, dan jangan kau memporsir diri kamu dengan berlebihan. Ya, sungguh-sungguh memang harus kalau belajar, karena kalau kesungguhan kita itulah kadar nanti kesusahan kita ke depan. Tapi juga jangan diporsir. Walayu'ib an-nafsa, dan jangan kau lemahkan dirimu hatta yanqati'a 'anil amal, sehingga nanti jangan juga diporsir, jangan juga dilemahkan diri kita. Sehingga apa, nanti ujung-ujungnya kalau kita diporsir berlebihan, over, maka nanti amal kita terputus, capek, ya. Sholat, tahajud semampunya saja, bangun malamnya sepertiga malam, ya kalau kamu bisa kerja yang jam 2:30, kemalaman jam 3:30, kemalaman jam 4. Jangan pengen tahajud jam 1 malam sampai subuh, kalau tempat tidur kerja besok ngantuk. Yang nggak biasa itu jangan diporsir, standar-standar aja, standar saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun kamu berada, sesuai dengan kemampuanmu. Bal yasta'milu rizqa, tetapi kalau jangan diporsir, maksudnya apa? Hendaknya itu dia dia itu berlemah lembut, ya, berlemah lembut dengan fisiknya, dengan dirinya. Jadi harus tahu kemampuan dirinya, menjaga diri, karena tubuh kita ini punya hak. Mata kita punya hak untuk tidur, badan kita butuh rehat, jangan diporsir. Wariku aslun azim, sedangkan berbelas kasih atau memahami diri kita sendiri itu aslun azim, itu adalah modal yang sangat besar fi jamil asyai, di seluruh semua hal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, ala inna hadad dina matinun fa'ukilu fihi birifki. Ya. Nabi bersabda, ingatlah bahwa agama ini adalah agama yang kuat. Fa'ukilu, maka giatlah di dalam agama yang kuat ini birifki, dengan lemah lembut. Jadi menjalankan agama itu dengan lemah lembut, dengan kemampuan dirinya. Jangan diporsir, jangan dizolimin tubuh kita. Tubuh kita butuh rehat, ya rehat. Waktunya istirahat, ya istirahat. Ya, malam-malam ya sekedar obatnya kita aja. Jangan begadang malam sampai umpamanya tubuh kita kurang sehat ketika banyak tidur. Ya,
Terus ada apa namanya? Ada haknya. Wala tubghid ala nafsika, dan jangan kau benci kepada dirimu ibadatullahi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya karena tubuh kita diporsir terlalu over untuk belajar, untuk ibadah, akhirnya kita membenci diri kita sendiri. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita tidak berlemah lembut dengan potensi yang Allah berikan kepada kita semuanya, ya fisiknya, sehingga ibadahnya malah terputus. Fa'inal mundita, karena orang yang kehilangan kekuatan, la adal qata'a wala zahran abqa, dia nggak punya bumi untuk memutus, kemudian tidak punya kendaraan yang tetap yang kekal. Jadi kalau orang yang udah over berarti tadi, dia di bumi pun juga sulit ya. Kemudian nggak punya kendaraan lagi, karena kendaraan untuk mencapai kemuliaan itu ya dengan potensi yang Allah berikan, ya dengan fisiknya, dengan akalnya, ya. Jadi akal, fisik yang Allah berikan, nah itu harus dijaga. Bagaimana cara jaganya? Hidupnya seimbang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja, mudah-mudahan tentunya apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Dan jangan lupa ini hari terakhir liburan buat anak-anak kita. Nah, mungkin saya mengajak saya pribadi dan buat kita semuanya, mumpung ini awal tahun baru, mumpung awal tahun ajaran, kita kasih pesan-pesan dan anak-anak kita nih yang mau belajar, biar ilmunya benar-benar manfaat dan berkah. Nah, saya sampaikan juga anak TPA terkait dengan itu, ilmu-ilmu yang adab-adab di kitab ini ya sedikit-sedikit kita sampaikan, termasuk Pak dengan buku-bukunya. Jadi buku-bukunya itu sampaikan untuk dijaga yang rapi, disampul, pokoknya dijaga, dirawat. Kalau umpamanya dapat buku titipan pinjaman dari sekolahnya, bukunya itu dirawat, dijaga. Saya sering sampaikan ke anak murid, kalau umpamanya dapat buku pinjaman dari sekolah agak rusak, kamu benerin yang rapi. Karena nanti kalau rapi, berarti kamu memuliakan ilmunya. Ya, jadi jangan syukur-syukur rapi karena kita bawa ke tukang fotokopi, nah bawanya nggak usah jauh-jauh ke Pak RT Asep ya, clippingnya dia siap ya. Dijaga yang rapi, dibalikin rapi lagi Pak ke sekolah tuh. Nah ketika rapi itulah, karena yang baca juga enak, kita kebagian pahala jariah. Nah dari situ berarti kita nitip pesan ke anak-anak, ke otak mereka itu, oh buku harus dihormati. Yang mudah-mudahan hal-hal kecil ini jadi menambah kemanfaatan keberkahan buat ilmu yang dipelajari putra putri kita. Amin ya robbal al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.